Lulur. Balik lagi dengan gue Wisnu. Bapak-bapak yang kadang-kadang dapat hot item di kantungan. ada. Ya, di video kali ini gue mau beres-beres rumah. Nah, bukan room tour ya, tapi gue mau nge-review salah satu item yang menjadi fokusan gue. Karena kemarin sih sempat dapat fokusan ya, sempat dapat dobelan. Jadi satunya gue review biar jadi konten lah intinya lah. Iya, jadi ini meja gue nih berantakan, super berantakan. Itu rencananya mau gue beresin, dan ini nih yang suka berantakin nih. Iya. Kemudian di video kali ini gue mau nge-review tentang item fokusan gue. Ini nih, Mercedes-Benz S123 Station Wagon. Kalau baca serinya itu S123 cek 123. Ini adalah item yang keluar nomor 4 kalau nggak salah loh ya. Tapi sebelum kita unboxing, kita preview dulu nih ekspektasi dan realitanya seperti apa. Jadi kesesuaian Hot Wheels-nya atau diecast-nya dengan gambar yang dipajang di sini. Dari segi depannya, yang paling menurut gua beda lah. Di sini depannya seperti ini, di sini depannya seperti ini. Kemudian di sini bannya nih, ban lumayan mirip-mirip lah. Kemudian body warna sama, lakukan body dan segala macamnya sama. Ya dikit lah. Jadi menurut gue antara ekspektasi dan realitanya itu menurut gue sekitar 60-70%. Jadi ekspektasinya ini 60% mewakili realita diecast-nya. Kita akan unboxing nih, Kak. Bagian muka. Lihat sini, Kak. Dedeknya kelihatan tuh, dedek lagi nggak pakai celana tuh. Jadi ini ya, bentuk apa namanya, bentuk diecast-nya. Kita akan bahas tentang Mercedes-Benz S123 Station Wagon. Yuk kita sambil beres-beres rumah aja, biar jadi konten lah. Beres-beres rumah jadi konten apa ini, unboxing atau review. Oke ya. Jadi gitu ya. Untuk yang versi S123 Wagon ini, yang gue review ini, kalau nggak salah ini varian yang keluar yang keempat kalau nggak salah deh. Jadi yang pertama itu yang warna hijau tuh. Warna hijau, cuma kalau nggak salah tuh dia nggak masuk di pasaran Indonesia. Karena nggak masuk itu jadinya padang impor dari luar. Makanya untuk yang varian pertama, kalau nggak salah varian pertama yang hijau itu kalau nggak salah ini ya, itu orang-orang padang impor dari luar dan harganya di sini lumayan mahal. Sampai sekarang pun harganya masih lumayan mahal, di atas 100 lah, 120 atau 140 gitu untuk yang varian pertama warna hijau. Dilanjut versi kedua yang warna biru. Nah, waktu itu gue sempat dapet berapa, 2-3 biji gitu. Ya, lebih deh masalah. Yang sekarang harganya paling cuma
murah di pasaran, di online murah, sekitar 40.000. Nah untuk yang ketiga itu warna oranye, dia juga nggak keluar di pasaran Indonesia juga, jadi nggak masuk ke Indonesia yang oranye. Harganya juga pasti lumayan kan, nggak masuk ya. Dan yang keempat itu yang warna krem apa PC ini, krem ya, yang pertama ini yang gue review ini, yang nggak salah yang bukan itu harganya turun. Dulu kalau nggak salah pertama-tama keluar itu sekitar 90 gitu. Tapi ketika barangnya itu udah udah banyak di pasaran, harganya otomatis langsung bakalan. Ingat ya yang gue dulu bilang, hukum ekonomi, semakin banyak barang di pasaran itu harganya semakin turun. Sekarang kalau nggak salah harganya sekitar 45.000 ini yang dari ini, karena udah banyak orang yang punya ya, jadi yang nyari juga makin dikit. Jadi kayak gini bentuk Mercy-nya. Dia warna atasnya kuningnya kuning krem apa krim ya, krem lah anggap aja ya. Terus di base nya, bodinya dia itu warnanya warna abu-abu, tapi bukan silver ya, ini abu-abu. Ada lekukan-lekukan untuk apa ini kardan ini, dia penggerak roda belakang. Terus ini tempat buat naro ban, biasanya bannya di dalam, dan ini cekungan bawahnya. Ini gardan dari mesin depan ke belakang, dan ini ada apa tuh, gear apa itu. Terus kita lihat secara detail, di atas ini ada sunroof. Cuma kalau menurut gue itu sunroofnya itu dia sedikit lebih lebar ya, kecil tapi lebar. Kemudian apalagi nih, spionnya udah kayak bisul ini. Nah ini spionnya ya, kayak bisul kecil gitu. Tanpa tampo sama sekali ya ini ya, jadi ini polos. Jadi buat teman-teman yang suka diecast klasik itu lebih memilih untuk yang tamponya itu polos. Kita lihat dulu di depan. Di depan untuk grill mesin, grill radiator lah inilah. Tuh, dia menjadi satu lah sama base-nya bawah yang warnanya abu-abu. Harusnya ini dikasih warna kali ya di grillnya ya, warna hitam atau silver chrome itu di sininya. Kemudian ini di lampunya ini ada detailing untuk lampunya 2, sementara untuk seinnya itu dia nggak ada detailnya, karena seinnya itu dia jadi satu sama body ya. Jadi untuk lampu itu dia misah sama body. Nah di sini itu ada seinnya ini. Ini kalau misalkan seinnya dikasih warna atau detail warna oranye gitu, mungkin dia jadi lebih bagus. Jadi kekurangannya di bagian depan ini cuma kurang detail untuk sein dan untuk grillnya. Di sini ada logo Mercy kecil banget, kecil nggak kelihatan. Kalau gue deketin malah nggak jelas ya. Kayak gini depannya. Dari samping spion samping kanan ini, kemudian ada handle pintu 2 yang nggak ada detailnya. Biasanya kan kalau handle pintu itu dia dikasih detail warna hitam atau warna apa gitu yang nggak sama kayak body, biar menunjukkan kalau misalkan itu tuh adalah detail lampunya. Kemudian di sini juga ada tutup tangki bensin.
Ini ada list dari depan sampai belakang. Banyak kan untuk mobil-mobil klasik itu dia ada listnya ya. Kemudian di sisi belakangnya itu dia ada logo Mercy-nya ini di tengah, ada logo Mercy. Kemudian ada juga plat nomor. Dia ada plat nomornya di sini. Tulisannya itu nah tulisannya itu MBWGN. Di sini ada tulisan MBWGN. Nah, itu ya kelihatannya MBWGN. Kemudian juga ada list warna silver, ini dikasih list silver. Kemudian ini ada tulisan 200 TD atau apa itu? 200 TD. Kemudian juga ini ada list untuk lampu warna merah, tapi nggak ada list untuk sen dan lampu mundurnya. Untuk knalpot juga di sini nggak ada detailnya, cuma benjolan doang nih. Ini ada knalpotnya. Kemudian di sini ada kodenya N40. Jadi kira-kira kayak gitu ya bentuknya ya. Cuma yang gue sayangkan itu sebenarnya ini bagus secara look ya, secara tampilan bagus. Cuma yang agak ngeganjal itu di dalamnya itu tuh, kayak ada ini dia itu rivet yang nyambung ke sini, jadi nyampe ke atas ini. Itu kayak pondasi kayak tiang di rumah-rumah itulah. Untuk interiornya sendiri bagus ya, ini warnanya warna coklat ya. Untuk interior ya, ada 2 jok di depan dan 2 jok di tengah, sementara belakangnya kosong. Itu cuma ada apa itu, nggak tahu apa itu. Ya, di depan ini juga ada list nih warna hitam. Untuk ban, nah ini ya bedanya Hot Wheels sama Matchbox itu, dia itu bannya itu kalau di Matchbox itu dia kelihatannya itu klasik. Untuk brand klasik itu sendiri dia itu ya mungkin jadi cirinya Matchbox juga ya. Nah, bannya modelnya seperti ini. Kemudian di sini ada motif ban di sini. Kemudian bannya tuh tipis. Nah, karena biasanya itu mobil-mobil zaman dulu itu jarang yang menggunakan ban motif lebar ya. Bannya itu tipis. Jadi ini cocok lah, bagus. Oke, setelah aku membahas tentang detail dari Matchbox Mercy S123 wagon ini, station wagon, aku mau membahas tentang kekurangannya. Ya sebenarnya bukan kekurangan sih, cuma ada hal yang gua kurang sukai aja di Matchbox S123 wagon ini Mercy. Untuk yang pertama dulu, yang pertama adalah tentang detail. Di sini ada beberapa detail yang menurut gua udah bagus. Di lampu ada logo list ini. Kemudian lampu belakang ada logo juga, ada emblem tambahan. Kemudian ada plat nomor belakang yang bertuliskan MBWGN. Ini mungkin artinya Matchbox Wagon gitu. Jadi kekurangan pertama itu ada di tampok. Menurut gua di tampok itu ada di ini, tampok handle pintu. Tampok handle pintu nggak ada apa ya, nggak ada tampoknya, cuma penjolannya aja ini. Kemudian juga tampok detail untuk lampu sen itu nggak ada, meskipun detail lampu itu ada tampoknya. Kemudian tampok untuk detail
grill depan ini, grill untuk radiator, tutup radiator lah istilahnya. Ini kalau misalkan dikasih tampo hitam, sininya hitam, kemudian dikasih border atau pembatas warna chrome atau silver, itu menurut gue lebih bagus. Karena dari base nya sendiri itu sudah warna abu-abu, jadi mungkin ini kalau misalkan ditambahin tamponya itu lebih bagus. Kemudian juga tampo belakang yang enggak ada tampo untuk lampu sen dan lampu mundur. Ya meskipun ini lampu detail lampunya ini udah bagus, tapi akan lebih bagus kalau ditambahin lampu sen dan lampu mundurnya. Oke, itu menurut gue kekurangan pertama yang mungkin masih gue bisa solusikan dengan gue tambahin sendiri lah, pakai kuas atau apa gitu. Di depannya sini juga gue bisa tambahin detailnya untuk grill depannya. Kemudian yang kedua itu ada di sini nih. Nah, jadi menurut gue itu ini masih kurang jarak dari sini ke sini, dari ujung ke ujung atau lebarnya itu menurut gue masih kurang lebaran dikit gitu. Jadi kayaknya sih ini mobil panjangnya sih udah pas, cuma lebarnya aja yang menurut gue masih kurang lebar. Kalau misalkan dibikin lebaran dikit aja mungkin lebih bagus lagi. Itu kekurangan atau hal yang gue kurang sukai yang kedua. Nah yang ketiga itu nih untuk sambungan rivet, ya dari sini ke sini. Ini sama kayak punya nih pernah gue lihat tuh punya nih Matchbox yang Land Rover atau apa itu, sama-sama Matchbox. Kalau misalkan di Hot Wheels itu Datsun Wagon itu dia nggak pakai ini, jadi blister. Jadi dia itu rivetnya itu cuma satu di depan, di belakang nggak pakai rivet, tapi dia nyambung di sini. Jadi plat nomor kalau di Datsun Wagon itu menurut gue lebih bagus daripada harus pakai dua rivet yang kelihatan tiang di tengahnya ini. Begitu juga untuk yang Volvo Wagon, dia juga modelnya sama kayak gitu. Di belakang sini dia nggak pakai rivetnya cuma satu doang di depan. Di belakangnya itu dia rivetnya di sini. Jadi kayak plat nomor mobil itulah. Itu kekurangan yang ketiga. Kekurangan yang keempat itu ada di ground clearance. Jadi mobil ini tuh kelihatan lebih tinggi gitu. Sebentar. Jadi dia tuh kelihatan lebih tinggi. Ya kan? Ya mungkin ini bukan kekurangan, tapi lebih ke selera gue aja ya. Karena gue lebih suka mobil yang ground clearance-nya itu pendek. Entah itu mobil 1:1, entah itu mobil 1:1 ataupun diecast. Gue lebih suka mobil yang pendek. Ini bisa di custom lah, dipendekin sedikit aja, itu bakalan jauh lebih bagus tampilannya menurut gua. Tapi ya dengan kayak gini saja ini udah kelihatan kok klasiknya kok tuh, dengan klasiknya dapet. Cuma kalau misalkan buat orang-orang yang suka low rider atau apa gitu kayak gua yang suka pendek-pendek, nah itu mungkin bakalan jadi PR. Nanti mungkin harus kerja lagi buat dipendekin lagi. Overall bagus sih untuk Matchbox Mercedes-Benz S123 Station Wagon ini. Overall udah bagus banget, klasiknya dapet,
warnanya bagus. Kemudian ketika warna kuning ini dikombinasikan dengan bawahnya juga udah cocok, depannya juga bagus, secara look juga bagus. Kalau buat pajang-pajangan, ngisi-ngisi pajangan bagus lah. Tapi dari keempat warna itu gue lebih suka warna ini, warna kuning krem ini. Untuk yang hijau kurang menurut gue. Untuk yang biru juga menurut gue masih kurang klasiknya. Kemudian untuk yang oranye juga menurut gue masih kurang klasiknya. Jadi dari keempat varian yang udah keluar, 4 ya kalau nggak salah ya, yang ke pajang 4 gitulah. Dari 4 varian yang udah keluar untuk seri Matchbox Mercedes-Benz S123 Wagon ini, yang paling bagus menurut gue itu yang ini. Interior warna coklat udah bagus banget. Warnanya kuning krem udah klasik banget, ditambah bawahnya warna abu-abu itu udah cakep banget. Oke, segitu aja ya video dari gua review Matchbox S123 Station Wagon. Ya mungkin kalau misalkan teman-teman pengen punya diecast yang perfect dari segi detail ataupun lainnya, teman-teman bisa nyari yang harganya lebih mahal ya. Karena harga gantungan untuk Matchbox ini sendiri cuma 30.000. Mungkin yang di atas 100 atau 400.000 mungkin itu punya detail yang lebih bagus daripada yang ini. Segitu aja video dari gua tentang review Matchbox Mercedes-Benz S123 Station Wagon ini. Gue suka ini, serius. Sampai jumpa di video berikutnya.